Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita satu demi satu telah kita jalani. Entah puasa Ramadan kita dilengkapi 6 hari di bulan Syawal, masuk kepada 3 bulan haram yang beriringan, bulan mulia, sehingga amal sholat lebih gede fadilahnya, sehingga semakin semangat ketika sibuk kepada ketaatan, nanti dijauhkan sibuk dari kemaksiatan. Bulan haram pertama Dzulqa'dah, libur perang untuk persiapan menyambut Dzulhijjah. Yang di sana keutamaannya banyak sekali. Semoga kita telah melaksanakannya dengan memperbanyak amal ketaatan di 10 hari pertama, dengan berkorban, dengan hari-hari tasyrik. Yang 10 hari pertama diperintahkan memperbanyak zikir dengan wayat kurus maullah fi ayamin ma'lumat. Mereka memperbanyak zikir termasuk takbir dan doa di hari-hari yang diketahui, yaitu hari-hari yang 10. Juga ada perintah wadkurullaha fi ayamin ma'dudat, zikirlah kepada Allah di hari-hari yang dihitung. Itulah hari-hari tasyrik yang telah kita lewati. Bentuk zikirnya memperbanyak takbir dan doa. Semoga apa yang telah kita kerjakan Allah terima amal kita semuanya. Ibaratnya kita baru sarapan lezat, ke depan kita lebih cekatan. Semoga hari esok amal kita lebih baik daripada yang kemarin, dan semakin kita dekat kepada kematian, bekal kita semakin mencukupi. Semoga Allah menjaga istiqomah kita semuanya. Untuk menjaga semuanya, ayat-ayat dibaca mengokohkan keimanan. Materi yang kita kaji malam hari ini adalah mengkaji tafsir dari surah Yunus yang ke-7 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak punya harapan, nggak ngarep-ngarep, tidak mengenal, bila mengenal nanti akhirnya ada kebaikan merasa butuh, ada bahaya ingin menghindar, nggak mikir ke situ, nggak mengharapkan liko ana, pertemuan dengan kami, yang harus melewati husnul khotimah dulu bila pengen senang, yang supaya menyiapkan jawaban, bisa menjawab pertanyaan kubur agar dikatakan 6 solehan bila ketemu kepada Allah nanti pengen senang, yang harus menyiapkan diri ketika dikumpulkan di padang mahsyar tidak dibikin kaget karena iman membuahkan aman, sehingga di sana nanti mendapatkan payung, mendapatkan pakaian, minuman, dan punya cahaya ketika melintas jalannya padang jinglang, Allah selamatkan, lalu terbukalah pintu surga, dia masuk. Itu urutan sapa sing pengen ketemu dengan Allah dengan aman. Semuanya dilengkapi supaya aman dari neraka, maka perkara-perkara yang mengantarkan ke neraka ia kenali untuk ia hindari. Siapa yang menyiapkan ke sana berarti ada harapan ketemu dengan Allah. Sementara kesebalikannya, orang yang tidak mikir ke sana, ingin aman dari neraka gak mikir, ingin masuk surga juga gak mikir. Namanya orang yang tidak ada harapan ketemu dengan Allah. Tentunya masing-masing dari kita harus menetapkan, aku termasuk sing duwe angen-angen pengen aman dari neraka lalu nyaman masuk surga atau tidak. Masing-masing dari kita harus menyiapkan yang seperti itu. Sudah ada atau belum? Bila sudah ada, kecil atau besar? Bila kecil, bagaimana membesarkan? Bila sudah besar, bagaimana menjaga? Bila sudah terjaga, bagaimana ia menyebarkannya kepada orang lain supaya yang mendapatkan maslahat luas? Makanya ajak-ajak, termasuk ngajak ngaji. Setidaknya nanti pamitan dengan keluarganya, arepe budal ngaji. Bila ikut hadir dibawa, bila nggak bisa ikut hadir dipeseni di rumah, bisa mengikuti siaran langsungnya. Itu diantaranya orang yang punya angen-angen pengen ketemu dengan Allah, diri bersama keluarganya dan bersama masyarakatnya. Akhirnya orang kayak begitu seolah punya masa depan yang cerah. Semoga kita termasuk orang yang punya masa depan yang cerah. Adapun sebaliknya, mereka yang tidak memikirkan ke situ, enggak mengharapkan ketemu dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala bil ba'si, kalau nanti dibangkitkan. Kalau enggak mikir ke sana, sing dipikir apa? Waradu bil hayati dunya, dan mereka ridho dengan kehidupan dunianya. Kita sami kathah mikir dunyane apa kathah mikir akhirate? Ayeme bayaran napa ayeme iso ibadah? Ayam pundi? Umumnya ayam bayaran nggih. Ya memang gitulah ujiannya. Kita mengarahkan, boleh ayam bayaran, tapi lek bar bayaran tak nggih apa? Aja mek ayam tok.
berikutnya tak nggih apa. Nek donya ayame gak sepiro, lali ilang, nggih mboten? Kowe nak dahar loro untu wes ilang kabeh. Akhirnya kita mikir, lek ayam dunia nggak seberapa soda ayam, sok ayamnya di surga seperti apa? Makanya kita mengarahkan ke sana. Monggo ayam di dunia, tapi jadikan bahan pendorong. Lek nek dunia gak sepira wis kaya ngene ayame, sok nek surga kaya ngopo? Biar lebih semangat. Mestinya kita ke sana, tetapi orang yang tidak ada harapan ketemu dengan Allah, ternyata mereka itu radu bil hayati dunya, ridho dengan kehidupan di dunianya, senang dengan sehatnya, senang dengan cerdasnya, senang dengan terampilnya, senang dengan aman nyamannya, senang dengan punya pendamping keluarga yang membahagiakan, senang dengan kaya dan jabatannya. Sebenarnya boleh, tapi apabila itu dijadikan tujuan satu-satunya sehingga dia bekerja keras untuk mendapatkannya, tidak mikir di balik sana ada apa, hanya mentok sampai di situ apa yang dijangkau oleh akal, nggak mikir bisu alam kuburi, tapi hanya sebatas ridho dengan kehidupan dunianya. Badalal akhirati sebagai ganti akhirat. Liingkarihim karena keingkaran mereka laha terhadap akhirat. Watma'annu biha dan mereka merasa tentram biha dengan dunianya. Sakanu ilahnya mereka merasa tenang dengan dunianya. Soalnya itu sudah segala-galanya. Ditambah lagi waladina orang-orang yang hum mereka an ayatina dari ayat-ayat kami ghafilun lalai. Bila sudah sibuk bahagia dengan dunianya, dengan ayat-ayatnya lalai. Makanya seringnya budal peteng mulai peteng golek isine weteng bengi peteng-peteng dan seterusnya, sehingga bisa tidur nyenyak semalaman, sehingga malamnya untuk membaca Quran sujud nggak ada. Itu namanya lalai dari ayat-ayat kami. Banyak nggak orang yang seperti itu? Budal peteng mulai peteng golek isine weteng bengi peteng-peteng tidur pulas, sesuk tangi ya ngono neh. Mana ayatnya? Mana ilmunya? Mana suasana malam baca Quran dan sujudnya? Nah begitu. Itu lalai dari ayat-ayat kami. Itu banyak jumlahnya. Atau bahagia mereka ketemu dengan teman ngobrol, musik, nyanyi, ngopi, atau nonton televisi sebatas isinya sia-sia, ujung-ujungnya lalai dari ayat-ayat kami. Dalaili wahdaniyatina, dalil-dalil akan maha esanya Allah yang manusia dicipta untuk beribadah, untuk bertauhid, tapi mereka banyak lalai. Mana ghafilun yaitu tarikuna lin nadri fiha, mereka meninggalkan untuk memandang kepada ayat-ayat Allah. Lalu orang yang kayak begitu bagaimana? Ada 3 sifat tadi. Ridho dengan dunianya, 2 tentram dengan dunianya, 3 dengan ayat-ayat kami lalai. Ada 3 sifat. Pinten wae sifatipun? 3. Gimana resiko orang kayak begitu masa depannya? Ulaika mereka itu ma'wahum tempat kembalinya adalah an-narun neraka. Naudzubillah min dzalik. Bima kanu dengan sebab apa yang ada mereka yaksibun melaksanakannya. Minasyirki dari melakukan kesyirikan, wal ma'asi dan berpaling. Yaitu dalam bentuk i'rad berpaling. Ma'asi itu maksiat, bentuknya al-i'rad berpaling.
Sehingga yang diibadai bukan Allah, tapi yang diibadai itu adalah hawa nafsunya. Apa yang diibadai? Hawa nafsunya. Nuruti seneng, nggak mikir halal atau haram. Yang kita diperintahkan untuk memperhatikan ada orang yang menjadikan Tuhannya dalam bentuk hawa nafsu, sing penting seneng, nggak mikir bagaimana masa depannya. Ini termasuk syirik. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu nggak ngeliatin orang yang menjadikan Tuhannya dalam bentuk hawa nafsunya, menuruti seneng tok, nggak mikir hal atau haram. Yang penting ridho dengan dunia, merasa tenang, merasa mikir ayat. Lek mikir ayat mereka tuh malah nggak gaduh. Nyapa? Pertama nggak menarik, bukti realnya mereka mengatakan nggak banyak dijumpai. Akhirnya mereka tidak punya selera. Itu banyak yang seperti itu. Itu resiko masa depannya. Dan itu jelas mereka tuh sudah tahu sejak dari fitrahnya dan juga alam raya yang telah bisa dipandang oleh matanya bersama dalil-dalil yang mereka telah mendengarkannya. Itu betul-betul tahu. Semisal untuk jamaah kita saja, ini kira-kira yang ngaji sekarang ini ikut hadir di Jumatan mboten? Nggih. Berarti wayah Jumatan tiyang nggih namung niki tok nggih. Niki kira-kira sak pro pintene saking sing hadir wonten Jumatan. Niki rada ketok akeh kan tasih ketekan tiyang jaba lho nggih. Maknanya bukan penduduk sini. Jelas mereka ketika Jumatan sudah diimbau, sudah belum? Sudah. Lalu kesibukan sekarang kemana mereka? Supaya mengikuti kajian live di rumah. Nah, gitu saja pena mikir ini. Mboten mawon pena mikir. Atau sedang ada PR. Atau sedang ada tempat lain yang mengadakan kajian, akhirnya hadir di sana, gitu saja. Atau sedang murojaah, sedang menghafalkan, atau dan yang semisal itu. Seolah bagus, tapi le ora nyapo mek gledaan, mek ndelok televisi, mek ngobrol nek perapatan. Nah, itulah. Berarti mereka tuh telah tahu tapi sengaja lalai. Sehingga tidak mikir pada ayat-ayat Allah. Nah begitu. Artinya sifat yang apa yang begitu diingatkan. Karena besarnya dosa diawali dengan yang cilik-cilik. Besarnya dosa diawali dengan yang cilik-cilik. Makanya menjadi tradisi orang dulu ngelekne dosa cilik menggunakan dalil untuk ngancam dosa besar. Itu jadi tradisi umat tempo dulu, ngelekne dosa cilik menggunakan dalil untuk peringatan dosa besar. Ini yang kita kaji di Karanggayam kemarin malam, ya kan? Nyapa syirik cilik ayate sing disampaikan kok menjelaskan tentang bahayanya syirik besar. Jawabnya apa? Syirik gede budale kok syirik cilik. Lah ngoten ku masalahe. Apabila diremehkan nanti akan bahaya. Nah ternyata pintu untuk menuju ke sana itu ada. Makanya kita sampaikan. Termasuk orang yang punya sifat lalai itu banyak. Itu resikonya. Tempat kembalinya nanti puncaknya. Bila gak segera berbenah, nanti puncaknya itu adalah neraka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Puncaknya nanti akan mengikuti hawa nafsu dan berbagai macam kemaksiatan itu dikerjakan. Itu sifat yang dikenali untuk dikritisi sehingga jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Sekarang solusi sebagai sifat kesebalikannya. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman. Diawali dengan cari ilmu dulu. Terus pun caranya pun
diawali dengan cari ilmu dulu. Iman kauni, iman bawaan, dilengkapi dengan iman syar'i, dengan keilmuan. Lah iman kauni, iman bawaan, iblis pun gadah. Napa iman kauni sing iblis diberi bawaan, bentukipun napa? Tauhid rububiyah. Alam raya yang mencipta siapa? Allah, yang mengatur Allah. Ini bawaan. Untuk menuju kepada pengagungan, membuahkan ketaatan, harapan. Itu butuh ilmu yang dibaca. Allah menurunkan wahyu. Sehingga nanti tahu, tertarik, nanti akan beramal. Sehingga ilmu membuahkan keyakinan, mendorong untuk beramal. Itu diawali dengan ilmu. Kalau kita enggak mengawali dengan ilmu, berat. Makanya Allah mengatakan, ma kunta tadri mal kitab wa mal iman. Mula-mula kamu enggak tahu kitab kuwi apa, iman itu apa. Artinya untuk kepada iman syar'i itu butuh kitab. Karena kitab yang akan membimbing. Bukunya, dalilnya nanti akan membimbing untuk mengenali kepada Allah, sehingga nanti akan mengagungkannya, sehingga berharapnya hanya kepada Allah. Nah, bila sudah ilmunya tahu, apa yang hendak digapai jelas, dia punya niat, dia bekerja keras, sehingga nanti akan terwujud. Wa amilus sholihati, mereka mewujudkan dengan amal yang soleh. Pengen duwe mobil kesengsem budal manjing, ngoten nggih. Nah begitu bahasa gampangnya. Wetenge luwe pengen mangan manjing entuk blonjo masak, kan ngoten niku. Jadi antara pengetahuan, tertarik, lalu mewujudkan usaha sehingga nanti mendapatkan maslahat. Dan amal soleh itu luas. Setelah punya ilmu yang benar, akidah yang benar, sholat. Di waktu longgar dia mencari bekal. Untuk kesuksesan semua syariat diawali dengan sholat ketika berinteraksi dengan lingkungan orang tua dulu, lalu orang yang ditanggungnya, lalu masyarakat luas diawali yang dekat-dekat dulu. Itu termasuk bentuknya itu amal soleh. Maslahat pada pribadi, keluarga, kerabat, lingkungan, dan juga dunia secara umum. Yahdihim, Allah akan membimbing kepada mereka. Punya mana yursyiduhum, membimbing kepada mereka. Rabbum, Allah Rabbnya, biimanim, dengan sebab imannya. Iman bawaan diwujudkan cari ilmu, membuahkan yakin, nanti akan dikokohkan. Semula rencana, Allah mewujudkan. Iman mereka pada Allah bi'ayyajalahum, dengan Allah jadikan buat mereka nuron, cahaya. Yahtadu, nabi yang mereka bisa mengambil petunjuk dengannya yaumul kiamati, nanti di hari kiamat. Jadi cahaya yang kita butuhkan, kita merasa paham, tertarik, iso ngamal, itu bukan dunia saja. Yang paling penting nanti jadi cahaya di akhirat. Makanya bila kita di dunia belum mendapatkan, maka fokuskan untuk mencari akhirat. Yaitu untuk masuk ke dalam surga yang tajri, mengalir min tahtihim, dari bawah mereka al-anharu, sungai-sungai. Sungai surga ada berapa jumlahnya? Ada sungai air jernih, ada sungai susu yang tidak basi, ada sungai khomer yang tidak memabukkan, ada sungai madu. Semoga kita bisa meminum semuanya. Fi jannatin, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Enggak ada resikonya. Kalau di dunia nikmat makan warak, wetenge bek, akhirnya nanti beresiko. Jadi cairan ya najis, sampahnya juga najis. Di surga nggak ada yang seperti itu. Dakwahum fiha, dakwahum punya mana tolabuhum atau doauhum, doa mereka, tolabuhum sesuatu yang mereka cari.
lima yastahunahu, terhadap apa yang mereka punya selera, fil jannati, ketika mereka berada di surga, ayakulu bentuknya. Jadi penduduk surga niku lek gadah karep itu tidak minta ini itu, tetapi bertasbih subhanaka Allahumma. Mungkin di antara rangkaiannya kita punya harapan, pelayannya datang, Tuhan menghendaki apa, ini disiapkan. Sambil menunggu mereka mengatakan subhanaka Allahumma. Tiang sing badhe bertamu kan cukup nombol nggih, tet ngaten nggih. Keluargane keluar. Oh, tamu, monggo pinarak. Kalau kita memahami dengan gaya itu, nah, di surga itu bukan tombol tet pelayannya datang, mboten. Yang tombol suara napa? Subhanaka Allahumma. Karena di antara beberapa penafsirannya itu ada tafsiran dipanggil para pelayan, saya butuh ini, mereka menyiapkan sambil menunggu mereka memperbanyak tasbih. Karena juga ada keterangan yang lain, dan memperbanyak berucap subhanaka Allahumma, ya Allah engkau zat yang maha suci, tanpa menyebut apa yang dibutuhkan, datang semua yang diangankan lebih banyak daripada yang mereka minta. Makanya apabila salah satu sisi dari beberapa pemahaman yang ada jenis pemahaman yang lain, yaitu ketika butuh berucap subhanaka Allahumma, itu bisa diharapkan pelayannya sama datang, minta apa didaftar, setelah itu nanti disajikan sambil menunggu dari mereka dia memperbanyak tasbih, atau lebih cepat daripada itu semuanya. Yang jelas makna yang lebih luas lagi, orang sibuk dengan ketaatan, Allah akan memberi lebih banyak daripada yang diangankan. Orang sibuk dengan ketaatan, Allah akan memberi lebih banyak daripada yang diangankan. Kita sami lain dunya biasanya luwih sibuk manjing napa luwih sibuk beribadah? Napa hasil manjingnya cocok kali sing diarep-arep? Oh, dijawab mboten, mantep sekali. Makanya supaya kita tuh memperbanyak ibadah, manjing juga anggap sebagai ibadah. Itu nanti biar lengkap. Berarti ibadahku bukan sebatas sholat, zakat, puasa, haji. Aku ngopeni keluarga ya beribadah. Aku manjing ya beribadah. Nah begitu. Kenapa? Memang diperintahkan wantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah, sumebaro di bumi untuk mencari fadilah Allah, bertebanlah untuk cari fadilah Allah. Makanya ketika keluar manjing niku nggih bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Selama manjing milih manjing sing halal. Ari kalau mancing kerjane sing bener, aja ditunggoni majikane tenanan, tunggal majikane ngalih. Nggih uncal ngoten nggih. Nggih uncal napa nggih jagongan? Nggih uncal niku napa nggih uncal e? Golek suket sak tekem, uncal engko sing kalah sekote dirampas ngoten nggih. Sing entuk ya entuk, sing ra entuk mulai kepaung. Ya makanya karena kerja termasuk dari ibadah, ya tenanan. Jam datang, jam pulang, ketika kerja ya begitu. Kenapa? Itu ibadah. Bila kita sibuk dengan ibadah, manjing pun juga kita niati napa? Ibadah, nanti pemberian yang Allah berikan lebih banyak daripada yang kita angankan. Kenapa? Manjingi nggak sepantas untuk bayaran, tapi di sana ada pahala yang ditabung
dan mendorong dia kepada kejujuran. Luas itu ke sana. Maka daripada itu paling dekatnya hamba kepada Allah di dalam sholat pas sujud maka perbanyak doa. Ini ada yang tanya, napa nggih donga sing dionekni ari kala pas sujud memperbanyak doa? Lek mboten apa napa ndamel basa Jawa oleh. Nanti wonten pertanyaan ngoten niku? Banyak. Terbebas boleh tidaknya, maka dari apa yang telah kita baca di sini, sibukkan saja membaca bacaan sujud di antaranya subhanaka Allahumma wa bihamdika. Gimana? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu saja diperbanyak. Atau subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim, perbanyak saja. Karena Nabi Yunus ketika berada di perut ikan niku minta kula pengap jenengan tok nih napa memperbanyak zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang dibaca. Ya Allah pengap gelagepan jenengan tok nih mboten muni ngoten niku. Makanya disimpulkan siapa yang memperbanyak tasbih Allah akan memberi lebih banyak daripada yang diangankan. Karena Allah tuh tahu apa yang jadi butuh. Makanya cara yang paling selamat ketika kita memperbanyak doa di kala sujud, terutama sujud sendiri, perbanyak saja itu bacaan sujud. Nanti pemberian yang Allah berikan kepada kita lebih gede daripada yang kita angankan. Itu cara yang paling selamat. Karena di surga itu tidak didaftar minta ini itu, cukup memperbanyak doa dengan subhanaka Allahumma. Andaikan nanti cara memenuhinya Allah menghadirkan para pelayan, tanya Tuhan menghendaki apa, senada dengan itu kan cuma mekanismenya saja, bisa begitu atau cara yang lain. Sehingga bila kita membaca di tafsir Ibnu Katsir, maka datanglah 10.000 pelayan. Jenengan lek wayah mancing kena tinggi gaji tiang pinten? Wonten nggih kathah pelayan mboten? Apa swalayan? Apa-apa dilayani dewi. Di surga itu datanglah 10.000 pelayan membawa 10.000 macam menu. Ketika dikonsumsi habis tanpa ngebeki weteng, tanpa kemblekaran, kewowokan, tidak ada. Yang ada nikmat terus suapan pertama sampai yang terakhir, tidak berdampak cairan najis atau ampas najis. Hanya sebatas sendawa, napa basa Jawa nih? Glegeken pun anglong siap dipunisi malih. Demben jenengan cek darah mboten? Cek tensi mboten? Tensi ku rendah tak mangan wedhus sing akeh ngoten nggih. Wonten tiyang sing ngecek ngoten niku. Ki wayah kurban tensiku piye? Lek sik rendah mangan sing akeh dhuwur ya nyimit-nyimit titik ae. Malah grogi. Kadang enek sing rawani dahar iwak wedhus nyapa gampang munggah. Sing nyebabne gampang munggah niku kakean napa daginge? Kakeane senes daginge, lek daginge niku barokah. Tapi lek kakean salahmu dewi. Lah jenenge kompo wis teko sinyal abang. Panggah dikompo nganti abange nggaduk panggah dikompo meledos. Sinten salahne? Angine nggih. Angine nggih. Sing disalahne daginge nggih. Ya ndak bisa, gimana salah dagingnya? Pak aja dahar sate. Lho tenan to. Sate ini sih salah nih. Pada itu adalah daging yang diberkahi. Kenapa? Enggak orangnya yang israf, yang melampaui batas.
Itu bila mereka punya mau cukup mengatakan subhanaka Allahumma. Maknanya ya Allah, artinya begitu. Allahumma ya Allah, subhanaka ya Allah. Faidah maka ketika itu ma talabuhu, apa yang mereka butuhkan, baina aidim, ada di depannya. Allah tahu butuhnya, begitu ngomong begitu jenggelek. Apa kayak orang mengistilahkan sulapan, atau para pembantu datang tanya, atau para pembantu sudah tahu karpe langsung memberikan hidangan yang dibutuhkan. Semuanya itu perkara yang mudah ketika orang berada di surga. Sirepi terserah. Sirepi terserah. Dan semisalnya. Lek kita teng warung dipun tanya mboten ngrasakaken dahar napa ngoten nggih. Ini kira-kira pegawai restoran wonten sing kenal. Wong ki teko ki aku ngerti karepe, rasah ngomong langsung cepain nek ngarepe. Saged kira-kira pelayane di surga itu terjadi. Di dunia tidak terjadi. Pelayan yang tidak ngerti, seneng asin pedese, itu nanti bisa salah. Tapi di surga semuanya telah mengetahui, sehingga apa yang disuguhkan pas. Makanya suasana surga nggak ada yang ada di dunia kecuali sebatas kesamaan penyebutan, penyebutan, tetapi beda kenyataan. Makanya surga itu tidak bisa dibanding. Makanya berusahalah ke sana. Di dunia cek kakian angen-angen daripada kenyataan. Kalau tidak ada surga, nggak ada orang yang puas, ya kan? Bila tidak ada surga, tidak ada orang yang puas. Bila pengen puas, surga. Caranya sekarang cari amal apa yang bisa mengantarkan aman neraka masuk ke dalam surga. Itu kesibukan kita. Tahiyatuhum, penghormatan mereka, fima bainahum, apa yang ada di antara mereka, fiha, di surga, salam, ketemu salam. Pelayannya datang, assalamualaikum, ini tuan, bahasa gampangnya begitu. Wa akhiru da'wam, dan akhir dari seruan mereka, yaitu sebagai mufassiratun, menafsirkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu puas mereka berucap alhamdulillahirabbil alamin. Maka terdapat rezeki puas, maka sanjung Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang bisa memuaskan hamba itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terjemah global dari 4 ayat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada harapan ketemu dengan Allah, ingin aman dari neraka, nggak mikir, ingin masuk surga, nggak mikir. Mereka ridho dengan kehidupan dunia dan merasa tentram. Dari ayat-ayat kami mereka lalai. Mereka yang kayak begitu, maka tempat kembalinya neraka dengan sebab dosa yang mereka perbuat sejak dari fasik, sudah tahu ditinggalkan berbagai macam maksiat, hawa nafsu disembah, itulah syirik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dengan imannya Allah membimbing mereka untuk dimasukkan ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika mereka butuh, berucap subhanaka Allahumma. Ketika mereka saling ketemu, mereka menyampaikan salam. Ketika mereka telah menikmati, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya masuk ke rangkuman ayat yang ke-7 sampai 10. Satu, semua makhluk itu ciptaan Allah. Semua makhluk itu ciptaan Allah. Tempat awalnya ada di surga. Tempat awalnya itu ada di surga. Maka fitrah manusia
Maka fitrah manusia iman pada Allah dan hari akhir. Maka fitrah manusia iman pada Allah dan hari akhir. Titik. Itu tadi nomor 1. Kita ulang, semua makhluk itu ciptaan Allah. Tempat awalnya ada di surga. Maka fitrah manusia iman pada Allah dan hari akhir. Titik. Sekarang perinciannya. Semua makhluk iman, semua makhluk itu ciptaan Allah. Sepakat gak sepakat mesti disepakati. Karena yang paling kafir saja merasa dia dicipta oleh Allah. Sinten yang paling kafir? Iblis. Itu jelas merasa dia dicipta oleh Allah. Iblis tidak merasa menciptakan diri sendiri. Jelas itu. Alam raya jelas, siapapun paham tidak terjadi dengan sendirinya. Semua orang itu punya akal, ada yang mengadakan. Makanya dari sini siapapun telah mengakui bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Makanya manusia punya tauhid rububiyah, bahwasanya saya dicipta oleh Allah bersama alam raya. Makanya makna rububiyah itu adalah meyakini Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Ini modal dasar. Makanya kepada mereka yang tidak mau mengakui Allah sebagai penciptanya ditanya, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusahum am khalaqu as-samawati wal ard. Apakah memangnya mereka itu dicipta tanpa bahan? Siapa yang bisa membenarkan manusia dicipta tanpa bahan? Ada yang membenarkan? Tidak ada. Enek serintil, enek wedhus, jenengan nampa mboten? Nampa mboten? Angkat tangan sing nampa. Enek serintil, enek wedhus, angkat tangan. Itu fitrah manusia mengakui ada itu diadakan. Nah begitu, ada itu diadakan. Makanya dengan kondisi yang seperti itu, manusia punya fitrah adanya Allah sebagai sang pencipta. Itu namanya punya modal tauhid rububiyah, dan tempat awal itu ada di surga. Saiblisi tempat awalnya di mana? Di surga. Di dunia itu sebatas turun saja. Maka dari sini akhirnya bisa dipahami ya tadi, manusia fitrahnya iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Bila beriman tempat kembali di surga akan ia tempati, bila tidak akhirnya diusir dari surga. Sebagaimana pernah diusir dari surga Nabi Adam maupun iblis karena kemaksiatannya. Itu masih mending di dunia untuk beramal, untuk tobat. Kalau sudah nanti jadi keputusan diusir ke neraka, gimana cara mentas? Makanya pelajaran dengan diturunkannya dari surga itu sebagai pelajaran, jangan sampai bila sudah kembali nanti diusir dari surga akhirnya berada di neraka. Nomor 2, sengaja membuang fitrah ini. Sengaja membuang fitrah ini setelah tegak nasihat. Sengaja membuang fitrah ini sejak tegak nasihat dan semata menuruti nafsu dan akal, dan semata menuruti nafsu dan akal, maka setan pasti masuk dan dia akan tergelincir. Maka setan pasti masuk dan dia
akan tergelincir. Nah, itu tadi nomor 2. Kita ulang, sengaja membuang fitrah ini setelah tegak nasihat dan semata menuruti nafsu dan akal, maka setan pasti masuk dan dia akan tergelincir. Yang dimaksud sengaja membuang fitrah ini, apa tadi fitrah yang sedang kita bahas? Mengakui dia adalah dicipta oleh Allah yang nanti akan kembali kepadanya. Itu tadi kan fitrahnya itu kan. Maka siapa yang mengingkari fitrah itu, aku enek, aku iso gawe awak dewi, di sana tidak ada tempat kembali, hidup itu hanya di dunia saja, mati barbur ya wis, dadi lemah, nanti dihancurkan, sudah tidak ada bekasnya. Itu namanya mengingkari fitrah ini. Sengaja membuang fitrah ini setelah tegak nasihat. Dan nasihat itu telah tegak, karena dakwah itu bagaikan hujan. Saya menika pengen ngaji niku penak mboten? Penak mboten? Penak. Budal teng mriki gampang. Zaman riyin tiyang ngaji king Madinah teng Sam niku 1 bulan mek entuk hadis siji. Mongko Madinah teng Sam niku ada 1200 kilo. PP ada 1 bulan mek entuk hadis siji. Sakmenika jenengan mundhut kitab semisal Riyadhus Shalihin yang terjemahane paling ngenteni dhuwit 200.000 niku sak lungguhan saged maca pinten hadis. Ra iso tuku golek silian, asal mboten golek silian. Loh, dimudahkan sekarang cari ilmu itu. Lek wayah ngaji lali, ngaji apa? Wah, lali. Diputarkan video nih. Tasik wonten to nggih? Ya, dimudahkan cari ilmu. Makanya orang punya alasan belum tegak hujah itu kayaknya berat. Penduduk sini bahwasanya masjid ini biasa dengan ngaji Quran Sunnah pun paham napa dereng? Saya yakin itu sudah paham semuanya. Itu tanda-tanda telah tegak hujjah. Makanya sengaja membuang fitrah ini setelah tegak nasihat. Kenapa dia kok buang? Karena semata menuruti hawa nafsu dan akal. Itu akhirnya kesibukannya. Nuruti hawa nafsu dan akal. Lewis ngono kuwi setan masuk, ngobiuki, menghias-hiasi indah. Makanya bila orang itu sudah seperti itu, dia pasti akan tergelincir. Nah, itu resikonya sangat berat sekali. Akhirnya mereka sebatas ridho kepada kenikmatan dunia, merasa tentram dari ayat-ayat Allah, mereka berpaling. Celaka kan? Nah, ini kita bisa menyimpulkan begitu. Berikutnya pelajaran yang ketiga, menjaga fitrah ini. Menjaga fitrah ini. Lalu disuburkan dengan ayat-ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Lalu disuburkan dengan ayat-ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Maka pasti beruntung. Nah, itu tadi pelajaran yang ketiga. Saya ulang, menjaga fitrah ini lalu disuburkan dengan ayat-ayat kauniyah maupun Qur'aniyah, maka pasti beruntung. Yang dimaksud dengan menjaga fitrah ini yaitu sadar dicipta oleh Allah dan sadar berangkat dari akhirat, nanti akan pulang ke akhirat. Harapannya masuk surga tidak terusir. Itu namanya menjaga fitrah. Lalu fitrah yang kayak begitu setelah dijaga disuburkan dengan ayat-ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Alam raya itu sudah bertasbih. Saya juga termasuk bagian dari alam raya bertasbih. Makanya suburkan lebih luas dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat yang dibaca. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih.
sebagaimana para sahabat sebagai profil yang telah sukses. Maka apabila mau seperti itu, pasti akan jadi orang yang beruntung. Nah, semoga kita yang sabar gula ilmu termasuk yang beruntung. Nganti ngaji rono ngetut nih, nganti rono ngaji rono ngetut nih, ngaji rono ngetut nih, ngoten nggih. Wonten mboten sing ngaji rono ngetut nih, ngaji rono ngetut nih. Nah, senada dengan itu namanya ingin menyuburkan fitrah yang ada dengan ayat-ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Nggak sempat ngetut nih, ya nanti kan live-nya kan bisa diikuti. Kan luas kan. Itu dimudahkan kita cari kebaikan. Semoga kita bersyukur. Nomor 4, menyibukkan dengan tasbih dan konsekuensinya. Menyibukkan dengan tasbih dan konsekuensinya akan terpenuhi lebih dari kemauannya. Akan terpenuhi lebih dari kemauannya. Kita ulang, menyibukkan dengan tasbih dan konsekuensinya akan terpenuhi lebih dari kemauannya. Contohnya napa contohnya? Contohnya Nabi Yunus wau wonten jero weteng ngeiwak, sibuk napa? Sibuk tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu akan terpenuhi lebih dari kemauannya. Kita pun juga demikian. Siapkan hidup untuk beribadah, ilmu, amal, dakwah. Kerja kita tujuannya duduk manjing, tapi kerja kita niatannya ibadah. Ben duwe sangu ngopeni awak keluarga, biar bisa jadi model menghamba kepada Allah Ta'ala. Nanti akan dimudahkan. Sibukkan seperti itu. Itu namanya memperbanyak tasbih dan konsekuensinya. Jadi mboten sebatas mek lungguh subhanallah, subhanallah. Mboten ngoten tok nggih. Itu kan ada konsekuensinya. Apa? Islam itu mewujudkan tasbih dan konsekuensinya. Di antara bentuk konsekuen itu adalah tawakal. Apa unsur tawakal? 1, meyakini segala sesuatu Allah yang menciptanya. Nggih mboten? 2, di dalam alam syar'i Allah membikin sebab-sebab. Ada sebab, ada akibat. Itu bagian unsur dari tawakal. Yang ketiga, laksanakan sebab sambil bersandar pada Allah Ta'ala. Mula tawakale tiyang sing boten gadah duit, ini Allah mencipta, Allah membuat sebab akibat, melaksanakan sebab. Itu kan bagian dari tawakal. Makanya tawakal itu bukan nganggur. Nyapa ngregesi ra golek obat ya, tawakal kaya mari dewi. Berarti boten ngerti makna tawakal. Boten ngerti makna tawakal. Padahal pesan Nabi SAW bagian dari tawakal adalah ya ayyuhan nas tadawau fa innallaha lan yunzilu da'an ila yunzilu dawaan. Hei manusia, podo berobatlah kamu. Berobat termasuk bagian dari tawakal. Karena ada sebab akibat, ia kerjakan sambil hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tasbih plus konsekuensinya. Maka akan terpenuhi lebih daripada angen-angennya. Itu akan dimudahkan. Demikian 4 rangkuman yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Angen-angen yang paling hebat dengan orang itu masuk surga, mendapatkan apa yang menjadi seleranya, sementara nilai surga jumlahnya tidak bisa dihitung. Ada tanggapan? Disilahkan. Sekira cukup istirahat
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.